para rohaniwan, baik itu para rohaniwan agama Buddha maupun rohaniwan agama lain, untuk menjawab atau memberi bimbingan kepada para tinggal di rumah untuk menanggulangi bahaya penyebaran virus corona, dan pemerintah kita tidak boleh beraktivitas agar penyebaran virus corona ini bisa teratasi. Mungkin Bapak Ibu selama di rumah merasa jenuh dan bosan, sehingga menimbulkan tensi atau tingkat emosional Bapak Ibu tinggi ketika berhadapan dengan keluarga, dengan anggota, dengan anak-anak, dengan cucu-cucu. Mungkin ketika berkumpul sehari 2 hari, kita happy-happy saja, kita bahagia saja. Namun setelah beberapa hari, ternyata kita pun juga bisa marah karena ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan harapan kita. Ketika kita melihat anak-anak kita ataupun cucu-cucu kita bangun siang, kita pun juga bisa marah. Ketika melihat cucu-cucu kita atau anak-anak kita seharian main HP, kita bisa timbul marah. Dan juga masih banyak lagi hal-hal yang mungkin tidak kita ketemukan di hari-hari yang lain, di saat kita berkumpul dalam satu keluarga selama beberapa hari ini, baru kita lihat, baru kita ketahui. Sehingga diperlukan hal-hal itu untuk memperkuat kesabaran kita. Di dalam Dhammasang Bhagawa, Dhammasang Buddha, ada sebuah resep bagaimana kita bisa memperkuat kesabaran. Kesabaran adalah sangat penting sekali dimiliki oleh umat Buddha. Ketika Sang Buddha memberi pesan kepada 1250 biku, Sang Buddha mengatakan kesabaran adalah cara pertapaan yang paling tinggi, atau kesabaran adalah praktek dharma yang paling tinggi. Begitu besarnya Sang Buddha menekankan tentang kesabaran yang harus dimiliki oleh segenap umat Buddha. Namun kadang-kadang kita juga sering mendengar bahwa kesabaran itu ada batasnya. Yang tadinya kita bisa sabar menunggu, yang tadinya kita bisa happy-happy, menikmati kesabaran, ternyata bisa berubah di tengah jalan. Namun Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, teori Dhamma Sang Buddha ini semoga bisa merubah pola pikir umat Buddha, bahwa kesabaran ternyata bisa diperkuat lagi dengan beberapa hal yang akan saya sampaikan ini. Yang pertama adalah kita harus menyadari bahwa orang yang tidak sabar, yang suka marah-marah, kita harus berpikir bahwa yang rugi adalah diri kita sendiri. Apa kalau orang yang marah itu dilihat orang wajah kita jelek, kemudian sekalipun orang yang suka marah itu mungkin mandi dengan bersih, pakai parfum, pakai pakaian yang bagus-bagus, tapi orang yang suka marah-marah, orang yang tidak menonjolkan kesabaran ini pun tidak menarik bagi lingkungannya. Jadi kita harus berpikir bahwa apabila kita suka marah-marah, yang rugi adalah diri kita sendiri. Kerugian ini bukan saja dalam kehidupan saat ini. Sang Buddha mengatakan orang yang suka marah juga akan menderita di alam-alam berikutnya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, kita harus berpikir apabila ada orang yang melakukan kesalahan kepada kita,
Kita harus berpikir bahwa orang itu mengurangi karma-karma buruk kita. Justru dalam benak pikiran kita, saya bersyukur dalam kehidupan saat ini saya bisa mengurangi karma-karma buruk lewat teman saya, lewat saudara saya, lewat orang lain yang membuat saya berkurangnya karma buruk yang kita punyai. Kemudian yang ketiga, ketika orang berbuat salah kepada saya, ketika orang berbuat menyebabkan kemarahan kepada saya bisa menyempurnakan kesabaran. Jadi untuk menjadi sempurna, ternyata kita juga sangat perlu orang lain untuk melatih diri kita agar kesabaran yang kita punyai itu sempurna. Semakin kita sering dilatih oleh orang lain, tingkat kesabaran kita semakin sempurna. Kemudian Bapak Ibu, kita juga harus berpikir bahwa orang yang telah membuat salah kepadaku, orang yang telah merugikan kepadaku, orang yang telah membuat mangkel jengkel kepadaku, mungkin dalam kelahiran yang lampau, ya, itu juga pernah mempunyai sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang positif. Antara lain, orang itu dalam kehidupan yang lampau juga mempunyai sifat murah hati, mempunyai kedermawanan, mempunyai kepedulian, mempunyai perhatian kepada orang lain. Dengan mengingat orang yang telah berbuat salah, dengan mengingat orang yang telah membuat marah tentang hal-hal yang positif yang pernah dipunyai orang itu, maka kemarahan itu akan mereda. Kemudian Sang Buddha juga mengingatkan bahwa orang yang sering membuat marah itu melatih kesabaranku lebih kuat lagi. Tanpa orang lain, tanpa pihak lain yang setiap saat bertegur sapa dengan kita, yang setiap saat orang bersinggungan kepada kita, kita tidak teruji. Namun dengan melalui lewat orang lain, kita bisa mempunyai kesempatan untuk berlatih. Kemudian Sang Buddha juga memberikan pesan, semua makhluk bagaikan anak-anakku sendiri, dan orang tua manakah yang akan menjadi marah karena kesalahan yang dilakukan oleh anak-anaknya itu. Ya, sebagai orang tua, hendaknya cinta kasih dan kasih sayang kita begitu besar kepada anak-anak kita. Mungkin anak kita menjengkelkan, mungkin cucu kita menjengkelkan karena pekerjaan tidak beres, karena bangun terlalu siang, maupun hari-harinya diisi dengan main-main HP saja. Namun karena rasa iba, rasa kasihan kepada anak-anak, kita pun tidak jadi marah. Kita berpikir bahwa mereka masih anak-anak, mereka layak diberi toleransi. Jika kalau sudah dewasa pasti akan berubah. Itulah hal-hal positif yang perlu kita kembangkan di saat kita marah kepada cucu kita, kepada anggota keluarga kita, maupun menganggap orang-orang lain yang pernah menyebabkan kemarahan kita, itu kita anggap anak-anak keturunan-keturunan kita, saudara-saudara kita. Yang terakhir Sang Buddha berpesan, ia berbuat salah terhadapku karena kesalahan yang ada dalam diriku. Aku harus berusaha untuk melenyapkan kesalahanku. Ini adalah sarana lewat orang lain kita harus introspeksi diri. Mungkin kenapa orang lain bisa marah kepadaku? Oh, mungkin saya kurang menghormati kepada mereka. Mungkin saya terlalu lamban. Mungkin saya orangnya cuek. Mungkin saya tidak perhatian kepada orang lain. Kesempatan ada orang yang menunjukkan kepada saya harus introspeksi diri dan harus merubah diri saya agar kondisi akan lebih baik, baik pada diriku maupun lingkungan sekitarku dengan merubah pola pikir yang saya miliki. Bapak Ibu, saudara sekalian yang berbahagia,
Begitu indahnya Bapak Ibu apabila kita mempraktekkan ajaran Sang Buddha ini, apabila segenap umat Buddha ketika menghadapi kemarahan, menghadapi ketidakberesan yang membuat kita mangkel dan jengkel, kita berpikir ada 7 hal-hal positif yang harus kita kembangkan dalam kehidupan kita saat ini. Yang pertama tadi, bahwa orang yang suka marah itu yang menderita adalah diri kita sendiri. Penderitaan ini bukan saja dalam kehidupan saat ini, namun kehidupan yang akan datang juga. Yang kedua, kita berpikir bahwa kita dibebaskan dari utang-utang atau membayar karma-karma masa lampau. Yang ketiga, di saat orang lain marah kepada kita, kita berlatih mempunyai kesempatan untuk menyempurnakan kesabaran yang telah kita miliki. Dengan kemarahan yang ditunjukkan kepada orang lain, kita bisa berpikir bahwa orang lain yang marah kepadaku dalam kehidupan yang lampau juga pernah mempunyai sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang positif kepadaku. Kemudian kita juga bisa melatih kesabaran. Kalau tidak ada sarana berlatih, kalau tidak ada orang lain, mungkin kesempatan untuk berlatih kita tidak ada. Dengan ada orang lain yang marah kepadaku, dengan orang lain menunjukkan kesalahan kekilapanku, kita mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri. Kemudian yang keenam, semua makhluk adalah anak-anakku. Semua makhluk, tidak terbatas pada anak-anak kita, anggota keluarga kita saat ini, juga mungkin tetangga-tetangga, relasi-relasi, bisnis, teman-teman di luar rumah juga kita anggap sebagai saudara-saudaraku. Kemudian yang terakhir, dengan selalu memiliki kesabaran, atau jika ada orang yang menunjukkan kesalahan dan kemarahanku sebagai sarana introspeksi diri untuk memperbaiki diri agar diri kita lebih baik, bisa merubah sifat-sifat burukku sehingga kita menjadi orang yang baik. Itulah dhamma ajaran Sang Buddha yang harus diingat oleh umat Buddha di saat kita mengisi waktu karena wabah virus corona. Semoga dengan kekuatan berkah Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, dan juga timbulan karma baik Bapak Ibu sekalian seluruh masyarakat dunia, virus corona akan segera berakhir. Dan kita doakan semoga para perawat, para dokter, dan mereka-mereka yang berada di garda terdepan untuk menanggulangi bahaya virus corona ini mempunyai kesehatan, mempunyai semangat terus untuk melawan penyebaran virus corona ini. Sabi sata bawantus pitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu.